Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat badan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang senantiasa gerak langkahnya kita ikuti. Semoga sholawat tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan melimpah kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang berbahagia. Saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan segala kecanggihan, seakan-akan dunia ini menjadi tanpa ada batasnya. Kita tidak lagi mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, bahkan berteman pun kita tidak akan pernah mengalami kesulitan. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin menjadi erat. Bahkan fenomena ini menjadikan tali silaturahmi kita yang mulanya terputus menjadi tersambung kembali. Itulah salah satu dampak manfaat dari media sosial. Akan tetapi harus diingat bahwa fenomena penggunaan media sosial ini juga akan menimbulkan banyak persoalan, seperti menimbulkan fitnah, perpecahan, dan tidak sedikit yang mengarah kepada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita timpahkan kepada media sosialnya, karena media sosial itu hanya berfungsi dan mengikuti siapa yang menggunakan. Apabila digunakan dengan baik, insya Allah media sosial membawa dampak yang positif. Begitu juga sebaliknya, apabila digunakan dengan tidak baik, maka media sosial akan membawa dampak yang mudarat. Oleh karena itu, ketika kita melakukan berselancar dengan media sosial, alangkah baiknya kita mengedepankan etika. Dan etika itu harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa ketika kita bermedia sosial, sebaiknya tidak boleh melakukan hate speech atau ujaran kebencian, provokasi, bahkan fitnah. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menciptakan kedamaian, karena Islam itu sendiri kedamaian. Islam membawa keselamatan, Islam membawa keberkahan, dan Islam membawa ketentraman. Maka media sosial harus dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian, bukan sebaliknya. Sudah banyak kasus provokasi dan fitnah yang mengancam persatuan kita. Yang kedua adalah saring sebelum sharing. Semua informasi yang kita dapatkan dari media sosial tidak semuanya sahih. Maka sebagai makhluk yang berakal, sikap kita menerima kabar sebaiknya kita bisa sharing dulu baru kita share. Jika memang kabar yang kita terima itu benar keadaannya, benar dan valid informasinya, boleh kita share, baik di Facebook, baik di Instagram, ataupun di grup WA. Atau dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran, kita mengenal dengan nama tabayun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Yang ketiga, tidak boleh pamer. Belakangan ini ramai dibicarakan fenomena flexing. Banyak orang yang memamerkan kemewahan di media sosial. Dalam ajaran Islam hal ini tidak diperbolehkan atau dilarang karena akan menimbulkan banyak efek negatif. Jika sikap pamernya itu dilihat oleh orang yang tidak mampu, maka akan menimbulkan ketersinggungan. Oleh sebab itu sebaiknya kita menggunakan cara kita yang lebih baik, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak harus dipamerkan sehingga menimbulkan perasaan tidak suka bagi mereka yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, maka istilah itu di era digital ini berubah menjadi jemarimu adalah harimaumu. Maka kita harus senantiasa menjaga apa yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain, apa yang kita lakukan tidak melukai hati orang lain. Ya, ketika ucapan yang kita lakukan lewat jemari kita itu membuktikan kadar keimanan kita. Kalau dulu ucapan yang kita lakukan lewat lisan kita, maka ketika berbicara di media sosial, jarimu adalah ucapanmu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diam. Diam menjadi sifat terpuji supaya kita menghindari apa yang kita lakukan itu menyakiti. Keempat adalah saling menghargai. Ingat, di luar di sana yang membaca status kita, yang membaca share-sharean dari apa yang kita share di media sosial kita, tidak semua pro dengan kita. Ada yang tidak suka, ada yang suka. Maka hargailah. Ketika itu memang ataupun ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak suka, hargailah. Mungkin itu benar adanya, tapi tidak benar menurut kita. Ataupun itu benar menurut kita, maka mungkin juga tidak benar menurut mereka. Yang harus kita kedepankan adalah empati, saling menghargai, saling ikut merasakan bagaimana seandainya kita yang mengalami. Demikianlah Islam mengajarkan kita dalam kehidupan ini. Sejatinya media sosial harus kita gunakan sebagai sarana dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, membina bukan menghina, dan memuji bukan mencaci. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan ini kita jalankan sesuai dengan pedoman. Yang demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.